Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan H-1 ini kita akan sedikit nerima kabar baik teman-teman mengenai kemungkinan akan ada pemain asing baru yang menggantikan M5 atau Melson 5. Jika memang ini terrealisasi, akan ada kejutan tentu saja gitu ya. Tapi sebelum masuk ke hal itu, kita bahas dulu mengenai kewajiban atau sedikit sumbangsi saran gitu ya dari saya dan dari teman-teman Boboto juga, bahwa buat teman-teman yang hari ini katanya akan berangkat ke Solo atau yang memang sudah ada di Solo, ya kita harapkan sebaik-baiknya saja jaga diri dan jaga kota orang gitu ya. Tapi kalaupun yang belum berangkat, ya mudah-mudahan diurungkan niatnya, karena informasi dari teman-teman Boboto juga, teman-teman supporter, ini Solo sedang akan ada memanas lah untuk situasinya, akan ada ya gesekan jika memang ada teman-teman Boboto kedapatan ke sana katanya, karena ya kemarin saja menghadapi PSS Sleman yang bukan dengan tim tuan rumah, ini ada gesekan. Tapi berkaca ke musim yang lalu juga kan sampai ada yang dilempar dari tribun katanya untuk menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi besok menghadapi tuan rumah yang mana ya kita punya sedikit masalah tidak baik-baik saja gitu ya antar supporter. Jadi ya saya juga hanya bisa menghimbau, dan manajemen Persib juga sekaligus ini teman-teman Bobotoh yang dari grassroots atau dari akar rumputnya mengatakan bahwa ya lebih baik kita tahan dulu lah, karena memang masih belum baik katanya situasinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya baik-baik saja dan tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik, itu intermezzo di awal video teman-teman. Yang kedua, ini mengenai kesiapan tim Persib Bandung sendiri. Menurut Bojan Hodak, menghadapi Persis Solo itu tentu mengenang kenangan pahit, karena musim lalu juga Persib Bandung ya kalah gitu ya dari Persis Solo, walaupun waktu itu ya posisinya memang agak jauh tapi tetap kalah. Nah ini juga takutnya mengulang di musim ini, yang mana Persib Bandung sekarang sedang mengincar puncak klasemen dan Persis Solo juga sedang mengincar keluar dari zona degradasi. Ya walaupun Bojan Hodak tidak menyangka Persis Solo katanya dihuni pemain-pemain hebat, pemain-pemain bagus, tapi kenapa posisinya ada di klasemen bawah gitu. Nah ini yang sedang diantisipasi oleh semua pemain, jangan menganggap remeh gitu ya, jangan anggap enteng. Dan Bojan Hodak juga sudah kasih motivasi semalam, dan hari ini akan dilakukan official training. Nah itu juga tidak akan berat katanya, hanya pemantapan saja, atau ya setidaknya pemahaman akhir mengenai skema dan taktik dari Bojan Hodak gitu ya teman-teman. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang kita harapkan dan kita doakan hasil yang positif, tentu saja hasil yang memang bisa membawa oleh-oleh ke Bandung 3 poin lagi. Kalau memang menang besok malam, ya kita bisa setidaknya mendekati Persebaya Surabaya yang mana akan bertanding dengan Bali United. Nah ini juga menjadi satu keuntungan lah, karena Bali dan Persib masih punya laga tunda di akhir musim ini atau akhir putaran pertama ini teman-teman. Baik, itu untuk kabar yang kedua. Untuk update-nya, mudah-mudahan kita doakanlah yang terbaik untuk Persib Bandung meraih poin maksimal 3 poin gitu ya. Nah ini untuk informasi yang ditunggu-tunggu dan ditanyakan oleh Persib Bandung, oleh Bobotoh Persib, apakah katanya akan ada pemain asing baru di Persib Bandung atau tidak, karena melihat pergerakan bursa transfer ini agak sedikit lambat, tidak satset katanya. Nah ini saya juga perlu jelaskan teman-teman, bahwa memang kalau untuk putaran kedua ini atau bursa transfer di putaran kedua ini bukan hanya Persib, tapi seluruh tim juga memang tidak begitu satset, kecuali tim-tim yang memang sedang ingin membongkar
skuadnya gitu ya, terutama tim papan bawah. Nah ini memang sedikit menjadi teka-teki apakah Persib akan membeli pemain asing lagi atau tidak. Nah sedangkan ada satu pemain asing yang mungkin di Persib kurang berkembang atau memang tidak menunjukkan ya kualitasnya sebagai pemain asing, yaitu Melson Lima. Nah ini ada sedikit obrolan dengan teman-teman media juga yang lain teman-teman, bahwa ya Melson Lima ini bisa dijadikan satu alat barter, atau memang setidaknya Persib kalau berani memutus kontrak ya lebih baik katanya, walaupun harus membayar sisa royaltinya gitu ya dari gajinya, namun mendatangkan pemain yang memang ya harganya nggak mahal juga, tapi lebih lebih ke kalau istilahnya gambling tuh ya, belum tentu bagus juga. Tapi ya ini kita coba lihat benang merahnya. Jadi menurut teman-teman media juga ketika kita ngobrol kemarin, mungkin dimasukkannya Zulkifli ini untuk menggantikan, setidaknya kan ini bisa striker, bisa juga disimpan di sayap katanya. Nah ini bisa mungkin untuk mengantisipasi ketidakjadian Fresh Butuan atau pemain yang lain, misalkan Aya gitu ya, misalkan ada pemain lain. Nah selain Fresh Butuan mungkin ini untuk mengantisipasi itu. Tapi kalau memang setidaknya Melson Lima tidak dilepas karena berbagai macam pertimbangan dari manajemen dan Bojan Hodak, ya inilah untuk opsi dari Zulkifli ini. Jadi bukan hanya striker tapi bisa ditempatkan di sayap gitu ya, bergantian dengan Melson Lima. Namun di situ juga kita katanya masih mungkin manajemen berpikir untuk putaran kedua Febri sudah bisa main, walaupun ya kapannya belum pasti, tapi setidaknya putaran kedua Febri udah main, dan kita juga masih punya Rian Kurnia di situ, jadi masih bisa sedikit dimanfaatkan katanya. Jadi ya tidak perlu membeli pemain di sayap kanan. Itu opsi yang pertama mungkin yang sedang dipikirkan oleh manajemen sekarang dan Bojan Hodak tentunya. Tapi Bojan Hodak selalu bilang saya sedang menunggu instruksi dari manajemen, mau ngasih saya budget berapa baru saya bisa mendatangkan pemain baru. Nah ini kan menjadi satu hal yang memang kita juga jadi sedikit problematik nih sebetulnya. Manajemen mendatangkan pemain ini atas usulan kriterianya Bojan Hodak atau bukan gitu ya. Karena kalau sesuai dengan kriteria Bojan Hodak ya setidaknya kasih dulu aja lah dana berapapun itu, ya Bojan pasti nyari gitu ya, karena Bojan tahu kekurangannya atau untuk melapis pemain-pemain yang dianggap masih harus ada lapisannya atau ada super sub-nya. Nah ini yang kabar terakhir teman-teman, ini karena masih sedikit abu-abu, saya tidak bisa menyebutkan nama atau inisialnya, tapi nanti kita coba kulik lagi karena katanya yang kabar terakhir ini ada satu agen pemainnya yang pernah menawarkan ke Bojan Hodak ketika di Liga Malaysia, dan Bojan Hodak ya pernah mengambil pemain dari agen ini gitu ya. Ada penawaran orang Kroasia teman-teman, apakah memang Kroasianya ini di mana, tapi katanya ya pernah Bojan Hodak bekerja sama dengan agen ini. Nah sekarang ketika kalau saya melihat kayaknya ketika manajemen sudah oke mengeluarkan dana sekian, ya Bojan mungkin oke gitu ya ke agennya. Tapi ya semuanya Bojan Hodak memang mengatakan saya sedang menunggu. Nah sepertinya menghadapi Persis Solo ini final decisionnya gitu ya. Jadi ya finalisasi apakah manajemen mau nggak nambah pemain atau mau ngasih berapa ke saya, kayaknya Bojan menunggu gitu. Jadi kalau ketika udah turun dananya atau sudah tahu berapa budget yang dikasih manajemen, sepertinya Bojan akan mulai gerak cepat, karena ya nggak lama gitu ya, 15 Januari kurang dari 3 minggu lagi gitu ya. Jadi ya sudahlah, ini secepatnya saja dikasih kabar lah untuk Bojan Hodak. Nah ini juga katanya dari Kroasia agennya, dan ya saya kira tidak ada masalah ya kalau Bojan dari Kroasia juga udah bisa
negonya mungkin tidak susah-susah amat teman-teman. Tapi nanti kita coba cari info lagi karena ini masih sedikit belum jelas gitu ya. Namun nantilah kalau ada update kita coba update lagi, mudah-mudahan nanti malam sudah ada update terbarunya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, dan jangan lupa sekarang pun kita di pojok kiri katanya dari tadi saya diingetin bahwa kita sudah ada produk-produk dari teman-teman Persib Bandung dan dari Persib Official juga, mulai dari jersey, mulai dari perlengkapan apa ya, jersey yang ori atau jersey yang produk-produk UMKM dari teman-teman, memang sudah kita cantumkan dari awal bulan ini, juga sudah ada di pojok kanan bawah gitu ya. Iya, pojok kanan bawah di sini gitu ya. Jadi teman-teman silahkan lihat-lihat saja. Siapa tahu mungkin memang ada yang menarik dari mulai Persib originalnya ada di situ, teman-teman UMKM yang membuat ya sendal Persib, lalu ada gantungan kunci, hoodie gitu ya, jaket dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat semuanya mengenai Persib Bandung ada di kanan bawah saya. Mangga itu dilihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang menarik dari teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.